Eh, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nika Asri Hasitumorang dengan NIM 22031022 dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, dalam video ini saya akan bertujuan untuk menyelesaikan tugas administrasi dan supervisi pendidikan saya. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang administrasi pelayanan khusus. Dapat kita ketahui bahwasanya pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan, membuat orang yang kita layani namanya juga layanan itu benar-benar hanya khusus disengaja atau dikondisikannya memang luar biasa, sama dengan teman-teman atau khususnya kalau temannya biasanya ataupun siapapun jadi teman khusus, maka perlakuannya berbeda, perhatian yang diberikan itu berbeda ke setiap orang. Perbedaan di setiap itu disebut dengan teman khusus. Begitu juga seharusnya dalam sisi teori pemahaman kita. Dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang, disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang menjadi standar ataupun dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi yaitu untuk mahasiswa. Dari pendapat beberapa ahli mengartikan administrasi layanan khusus adalah memberikan pelayanan secara khusus ataupun suatu usaha yang terprogram terencana yang tidak secara langsung memang berkenan dalam proses pendidikan, proses mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus lagi cara khusus diberikan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi meskipun tidak secara langsung, tapi layanan ini yang khusus ini memberikan dampak. Kalau ada dampak positif berarti ada dampak negatif. Secara teman-teman mahasiswa sekarang kita lihat ini memberikan apa saja sebenarnya jenis-jenis dari layanan khusus tadinya yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didik, kepada mahasiswa ataupun kepada siswa, apakah benar-benar disediakan secara khusus dalam perguruan tinggi. Pada teman-teman khususnya tadi, andaikan nanti kita bisa menilai karena kita saudara yang merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi. Saat kita menjadi mahasiswa atau saat dulu kita menjadi seorang pelajar di SLTA, hal ini diantaranya adalah pelayanan perpustakaan, layanan laboratorium, yang ketiga layanan UKS. Kafe-kafe yang termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun baik itu perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Sarana ibadah, apakah memang setiap kalau di perguruan tinggi, apakah setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khususnya disediakan dengan tingkat kebersihan, dengan tingkat kenyamanan, namanya juga menghadap Tuhan kan, menghadap Tuhan. Nah, asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan maaf katanya itu adalah toilet juga merupakan salah satu kategori apakah layak atau apakah nyaman membuat setiap orang seni selalu bilang pada para pemerhatian musik selalu bilang, yaitu membutuhkan ide-ide kreatif pada penulis, lalu ditelan toilet menjadi salah satu tempat yang mengundang atau mengeluarkan ide cepat mereka. Tetapi mungkin ide ini muncul ketika spoiler, hal yang bau, yang kecil, yang kotorannya, Anda bisa menjelaskan itu dan Anda bisa menceritakan itu dan siapa yang mesti disalahkan dalam kondisi itu. Tetapi nanti kita dapat melihat semua sekolah dan tidak semua perguruan tinggi yang tidak memberikan layanan ini. Lagi-lagi, layanan khusus pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan, proses pembelajaran, di mana di kelas, di sekolah,
di sekolah. Misalnya Anda dalam mendesak pada saat pembelajaran ingin membuang air kecil ataupun membuang air besar, ketika pergi ke toilet baunya minta ampun kan, ampun jorok, itu akan semakin mengganggu kita. Itu akan mengganggu kita dan berdampak dalam proses pembelajaran. Proses pelajaran yang selanjutnya yaitu fokus belajar walaupun secara tidak langsung disediakan tetapi memberikan dampak dan efek luar biasa bagi proses pembelajaran. Yang selanjutnya paling tidak ini seharusnya adalah perpustakaan dan pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau suatu ruangan sejuk atau enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar. Isinya itu buku, apalagi merupakan bangunan zaman sekarang. Tidak hanya buku elektronik, tetapi elektronik, buku-buku elektronik, e-learning, jurnal, artikel yang bisa penting di dunia hanya lewat jalur bermain. Apakah ini disekolahkan? Pertanyaan mendasar adalah di sekolah adalah perpustakaan, tidak ada ruangan. Berapa luas suatu kelas kecil? Mungkin setengah kelas cukup untuk semua siswa? Pasti tidak. Apakah nyaman? Apakah Anda asing? Apakah sejuk? Kalau panas gimana? Ataupun bertahan membaca di situ? Kalau tidak bisa, menyalahkan kepada siswa ataupun kemampuan dia membaca sangat rendah karena sumber belajar tidak memungkinkan. Mereka duduk berlama-lama tanpa adanya rasa nyaman. Jadi jangan kita bandingkan dengan hal-hal di luar. Hal sebegitu nyamannya sehingga mereka ada di dunianya masing-masing, yang gendongan udahnya panas, buku tersedia, nggak ada buku ataupun di mana buku jadotan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelayanan yang bagus ataupun pelayanan yang menjamin 100 pelayanan itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan sekolah. Jika pelayanan yang disediakan itu lengkap, maka akan semakin mendukung proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui tadi, jika layanan perpustakaan atau layanan perpustakaan sangat bagus, maka akan semakin menunjang proses pembelajaran. Ketersediaan buku ataupun barang-barang elektronik ataupun artikel ataupun jurnal untuk memperdalam pengetahuan seseorang itu dapat mempengaruhi pembelajaran ataupun niat mahasiswa ataupun niat siswa untuk meningkatkan kreativitasnya. Sama halnya dengan keadaan toilet. Toilet merupakan suatu bangunan yang sangat diperlukan dalam sekolah. Jika sekolah itu memiliki fasilitas toilet ataupun kamar mandi yang bagus, maka akan semakin menunjang dan akan semakin menarik siswa untuk melakukan semangat untuk melakukan apa saja. Begitu. Baiklah, saya mengetahui bahwa dalam video ini banyak kesalahan kata, baik dalam kalimat ataupun perbuatan. Untuk itu saya minta maaf. Sekian dari video ini. Terima kasih.